Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah di Gereja Immanuel Revival Center Malang. Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah dan di gedung gereja, saya rindu kita semua satukan hati kita, satukan roh kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, memuji namanya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari sejenak kita berdiam diri. Biarlah di dalam hati kita mengalir rasa syukur, ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan-Nya, perbuatannya yang sungguh ajaib. Kalau kita pada hari ini boleh ada, dilayakkan untuk menghadap hadirat-Nya,
itu karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang membuat segala sesuatunya di dalam hidup kita menjadi baik adanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Tidak ada yang lebih indah selain saat di mana kami memuji Engkau, saat kami merasakan kehadiran-Mu. Biarlah kehadiran-Mu di tempat ini sungguh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu, setiap orang yang sedang rindu beribadah dengan Engkau. Engkau menemuinya secara khusus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur, mulut kami akan bermazmur bagi kebaikan-Mu, memuliakan-Mu, menaikkan pujian bagi Engkau, ya Allahku, ya Tuhan. Pujian Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau menemui setiap orang yang rindu kepadamu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau terus menyanjung kebesaran-Mu, kami mau terus mewartakan betapa hebat Engkau di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengecap segala kebaikan-Mu sepanjang hari-hari hidup kami. Dan kami mau menyanjung Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Mari kita menyanyi bagi Tuhan. bagi saudara? Amen. Tuhan baik bagi saudara? Amen. Katakan kepada kiri kanan saudara, dialah kekuatan kita, gunung batu perisai kita, tiap hari Dia menyertai kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
sayang kasih Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Puji terus kebesarannya, kasihnya yang tidak pernah lekang untuk saudara dan saya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Dan kami percaya saat ini Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Kami buka hidup kami untuk terus dikerjakan oleh Tuhan. Biarlah hidup kami makin hari makin bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nyatakan kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang mendengar, sebab Dia hidup. Nyatakan, perdengarkan suara-Mu bagi kami ya Tuhan. Perdengarkan isi hati-Mu buat kami ya Bapa. Dan kami tidak mau hanya sekedar mendengarkan, tapi kami mau diubahkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Biar ini menjadi doa kita semua. Mari katakan, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Urapan yang spesial ada pada hamba-Mu, pada setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Allah yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, masih semangat ya pagi ini. Kita akan melanjutkan firman Tuhan. Kita akan membuka dari Kisah Para Rasul ya. Kalau minggu lalu Kisah Para Rasul 4, hari ini kita melihat Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 yaitu mengenai Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Oke, kita baca judulnya bersama-sama, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga seberapa tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kalau kita membaca akan hal ini mengerikan ya. Kita melihat bahwa Ananias dan Safira ini hidup di zaman seperti Kisah Para Rasul 4 ceritakan, yaitu pola hidup jemaat pada masa itu, jemaat mula-mula. Mereka yang bersekutu tiap-tiap hari, mereka yang memecahkan roti di bait Allah dan di rumah mereka masing-masing. Mereka menjual milik mereka dan menyerahkannya kepada para rasul untuk apa? Untuk dipakai untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu Ananias dan Safira ini tentunya merasa tidak enak kalau tidak ikut-ikutan. Nah, ini ya. Seringkali karena trending yang ada saat itu, orang merasa tidak enak hati. Merasa kalau tidak ikut-ikutan rasanya kok kayak gimana. Padahal ya tidak ada orang yang ngomong pasti ya. Tapi dia merasa tidak enak sendiri. Jadi akhirnya Ananias dan Safira apa yang dilakukan? Dia menjual tanah miliknya. Setelah menjual tanah miliknya, Ananias ini ngomong sama istrinya, uangnya kita simpan sebagian, sebagian kita persembahkan. Dan istrinya mengetahui itu dan diam. Saudara, di sini kita melihat bahwa mereka lupa bahwa Tuhan Allah itu Allah yang mengetahui segala perkara. Allah tidak pernah bisa ditipu. Seandainya mereka jujur saja ya, tidak diserahkan semua, tidak apa-apa. Bilang ini sebagian daripada hasil penjualan tanah, tidak ada masalah. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka berbuat seolah-olah aku menjual tanah milikku dan menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang hatinya bengkok. Orang yang hatinya serong, orang yang tidak tulus. Kalau di hadapan Tuhan itu sebaiknya kita itu tulus. Tidak usah pakai menutup-nutupi dan tidak usah bohong. Sebab Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Kalau manusia bisa dibohongi, ya, tapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Nah, saudara, karena Ananias dan Safira ini seolah-olah terjebak di dalam situasi yang terjadi saat itu. Mereka itu menjadi gimana ya, mau ndak ikut-ikutan salah, kalau ikut ndak rela. Tapi daripada jadi omongan,
daripada dibicarakan negatif, akhirnya dengan terpaksa mereka menjual tanah mereka. Dan karena hatinya tidak tulus, akhirnya muncullah pikiran-pikiran yang licik. Pikiran licik itu dari mana datangnya? Ya. Jangan menuduh iblis gampang-gampang. Tapi pikiran yang licik itu muncul dari dasar hatinya yang didasari ketidakrelaan. Dia ikut-ikutan, tapi sebetulnya hatinya tidak ada ketulusan. Karena terpaksa. Akhirnya mereka menipu Tuhan. Mereka pikir Tuhan tidak akan tahu. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan apa? 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman ini sering kita dengar ya. Pada saat mau waktunya persembahan, biasanya ada orang yang membaca ayat ini. Orang yang membacakan ayat ini maksudnya apa? Supaya kita itu mempersembahkan dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Saya dulu punya seorang tante ya. Tante saya ini saya injili terus dia bertobat mau ke gereja, ikut pelajaran agama. Pada awal-awal mula dia masuk ke gereja. Di gereja kami pada waktu itu seringkali kalau ada acara-acara, ada persembahan khusus, gereja membagikan amplop. Amplopnya itu warnanya merah muda. Dibagikan kepada jemaat untuk diisi pada waktu pulang karena untuk mendukung pelayanan gereja ada acara-acara khusus misalkan Paskah atau apa. Nah, waktu pulang dari ibadah, saya biasanya mengantar pulang, lalu dia tuh bilang, gerejamu ini banyak sokongan ya, saya kaget. Dek, gereja banyak sokongan. Terus saya bilang, apa maksudnya gereja banyak sokongan? Lah itu ada kolekte, kantongnya 2, bukan cuma 1. Kantongnya 2 dia bilang. Terus ada amplop lagi. Sebentar-sebentar ada keluar amplop lagi. Waduh, terus saya mulai bilang, jangan bilang gereja banyak sokongan atau banyak sumbangan. Siapa kita yang bisa menyokong Tuhan? Siapa kita yang bisa menyumbang Tuhan? Kok sombong amat? Ya. Nyawa kita itu punyanya Tuhan, hidup kita punyanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tebus kita, kita mati di neraka. Tidak seorang pun bisa selamat. Tetapi karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, Dia mencurahkan darahnya untuk menebus kita, maka kita bisa selamat. Berarti hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Ya. Saya kasih pengertian kepada tante saya ini. Tante saya ini sudah tua, dia kakaknya dari papi saya. Ya. Dia kasih pengertian. Kita tidak bisa bayar Tuhan. Mana ada orang mati untuk orang lain. Dia punya anak tunggal 1. Dia sangat mengasihi anaknya. Saya bilang, seandainya boleh enggak sama tante saya ini saya bilang. Anaknya yang cuma 1 itu diminta oleh orang, ya, suruh mengorbankan nyawanya. Tolong Evata teleponnya mama bunyi. Di depan itu. Ya, sorry. Nah, boleh enggak kalau ada orang minta misalkan minta sedikit dari organ tubuhnya disumbangkan kepada orang lain. Rela enggak? Terus dia diem. Mana ada orang kayak gitu, ngomong semaunya sendiri. Saya bilang, bukan ngomong semaunya sendiri. Enggak ada yang rela kan. Tetapi Tuhan Allah itu rela. Demi kita, supaya kita yang berdosa ini tidak mati masuk di neraka. Dia korbankan anaknya sendiri yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kita di kayu salib. Sehingga kita yang berdosa enak tidak dihukum, tetapi boleh diselamatkan karena darah Yesus. Jadi apa balasan kita kepada Tuhan Allah?
selain mengucap syukur. Seandainya kita bisa menyerahkan nyawa kita pun tidak cukup. Seluruh harta kita pun tidak berarti. Jadi apalah artinya? Kalau kita masih diberi kesempatan bisa mempersembahkan sebagian dari yang kita miliki kepada Tuhan, itu merupakan suatu kesempatan. Kesempatan yang sangat luar biasa. Saudara, saya ini merasa berhutang kepada Tuhan. Sebab apa? Seluruh keluarga saya, papi, mami, seluruh saudara-saudaranya, tidak ada yang orang percaya. Waktu saya memberi diri saya untuk percaya kepada Tuhan, saya punya permintaan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau selamat seorang diri. Kalau aku diselamatkan, aku mau orang tuaku diselamatkan. Aku mau om-om, tante-tanteku semua diselamatkan. Tuhan, mungkin permintaanku ini terlalu berlebihan, tetapi aku tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya berdoa untuk itu, bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tetapi bertahun-tahun, berpuluh tahun. Yang paling saya rindukan adalah opa, oma, papi, mami saya diselamatkan. Itu yang paling utama, tetapi lucu. Justru tante-tante saya duluan, om-om saya duluan. Saya ya heran, kenapa ya Tuhan, kenapa? Kenapa kok bukan papi mami saya dulu? Ternyata Tuhan itu tahu ya hatinya manusia. Kalau papi mami saya sudah selamat duluan, mungkin beban saya kepada om tante saya mungkin sudah berkurang. Jadi papi dan mami saya adalah orang yang paling belakangan menerima Tuhan. Saya biasanya mengundang hamba-hamba Tuhan top yang ada yang datang untuk menginjili mereka berdua. Tetapi seolah-olah bendal. Diajak ke KKR mana-mana, tetapi seolah-olah no response. Padahal saya tidak sadar ternyata Roh Kudus sudah mengerjakan hati mereka berdua. Firman yang mereka dengar itu tidak lewat dengan sia-sia. Tetapi firman itu dengan Roh Kudus tertanam di hati dan pikiran mereka. Taunya apa? Pada waktu lewat sekian puluh tahun, suatu saat kita sedang ada Bible study pribadi ya bersama satu kelompok dengan Om Theo di gereja di Siwalan waktu itu. Di tengah-tengah Bible study Tuhan gerakkan saya untuk pulang. Maka saya minta izin, saya berdiri minta izin kepada Om Theo. Om, Tuhan suruh saya pulang. Ya, saya tahu. Cepatlah pergi. Om yo ikut. Nah, waktu itu saya pulang di jalan saya bingung. Aku mesti ngomong apa ini? Mesti ngomong apa? Tuhan bilang ngomong sama papimu, sama mamimu. Ternyata mereka berdua sedang duduk di ruang tamu. Waktu lihat saya masuk, loh kamu kok pulang? Kok cepat sudah selesai? Belum selesai. Saya bilang, lo kok pulang? Iya, saya perlu ngomong sama papi mami. Ternyata Om Yo sebentar lagi datang dan dia ikut duduk di situ. Waktu itu saya ngomong sama Opa, Papi mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya papi. Terus dia tersenyum, saya kaget. Ya. Dia tersenyum, terus dia bilang, aku sudah percaya. Saya kaget, aku sudah percaya, saya kaget. Papi percaya sungguh-sungguh, tahu bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat, tidak ada yang lain. Iya, papi percaya. Memang papi saya waktu dulu sekolahnya di sekolah Kristen. Tetapi karena opa oma saya itu orang Cina, totok. Mereka tidak suka anaknya baca firman Tuhan. Mereka bilang kita ini orang Tionghoa, kita punya aturan sendiri, punya agama sendiri. Kuno, mereka masih kuno waktu itu. Jadi anak-anaknya tidak berani. Padahal di sekolah belajar. Dan itulah saudara. Pentingnya anak-anak kita berada di sekolah Kristen. Mereka mendengar firman pada saat mereka kecil. Dan firman yang mereka dengar itu tidak sia-sia. Tetapi Roh Kudus mengerjakan firman itu di dalam hati anak-anak ini. Terbukti om tante saya, papi saya semuanya sekolahnya Kristen. Sekolah Kristen.
Dan mereka ternyata diam-diam menyembunyikan buku nyanyian pada waktu itu. Mereka diam-diam menyanyi. Begitu juga tante-tante saya. Waktu saya menginjili mereka, mereka bilang, ya karena menghormati orang tua, kita tidak berani untuk percaya kepada firman Tuhan. Tetapi kita tahu firman itu, kita tahu kebenarannya. Di situ saya mengucap syukur, ternyata firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Bicarakan firman, walaupun seolah-olah orang itu menolak, tetapi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kita tabur, Roh Kudus bekerja mengurapi, sehingga firman itu mengerjakan hati orang itu. Amin. Nah, singkat cerita, papi saya waktu itu berkata, papi percaya. Kalau papi percaya, berarti papi mau memberi diri dibaptis. Iya. Saya kaget. Papi tahu kan caranya dibaptis, diselam, masuk ke dalam air. Waktu itu papi saya stroke. Ya, bisa jalan, bisa. Tapi sulit. No. Dan dia orangnya gemuk. Ya, sulit. Beliau duduk di kursi roda, tetapi setiap minggu tidak pernah absen datang ke gereja. Walaupun hujan, dia tetap ikut ke gereja. Ya. Dan waktu saya tantang mau memberi diri dibaptis, ya. Waktu itu hari Jumat, saudara. Berarti minggu ini papi mau ya dibaptis, ya. Mami bagaimana? Apakah mami mau percaya? Mami saya menangis. Mami percaya. Mami bersedia dibaptis. Karena papi mau, mami pun mau. Mami saya tuh orang takut air, enggak pernah masuk dalam air. Berenang enggak bisa, apalagi masuk air. Ya. Nah, waktu mereka berbicara ya, saya enggak bisa apa-apa. Om Yu waktu itu ikut mendengar. Saya bersuka cita, saya langsung telepon kepada gereja di Tumpang Upaben. Saya bilang, oh Pak Ben, papi dan mami percaya Tuhan, minta dibaptis. Puji Tuhan, diisi kolam baptisan hari ini. Kolam baptisan langsung diisi. Hari minggunya opa omam dibaptis. Saudara, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan di hadapan Tuhan. Ya. Saya tuh seolah-olah minta dengan maksa. Bahkan boleh dikatakan seringkali bukan nyogok ya, menyuap. Tapi ya kenyataannya begitu. Saya seringkali di dalam memberikan persembahan atau apa, minta Tuhan tolong selamatkan orang tua saya, selamatkan keluarga saya. Kalau belum diselamatkan, saya ingat Tuhan kok enggak dengar doa saya. Kok enggak dengar doa saya. Tetapi saudara percayalah, doa orang yang tulus hati didengar oleh Tuhan. Amin. Walaupun berpuluh tahun. Dan yang menantang bukan hamba-hamba Tuhan top yang saya kirim. Tetapi Tuhan pakai saya sendiri. Sulit ngomong kepada orang tua sendiri. Tetapi kalau Tuhan gerakkan jangan tolak. Semua om-om tante saya bukan orang lain yang melayani. Saya sendiri yang menantang. Dan puji Tuhan, semuanya terima Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur. Itu sebabnya saya selalu merasa saya berhutang kepada Tuhan. Dan lebih lagi yang membuat saya merasa berhutang. Bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan adalah. Tahun 2000 saya divonis ginjal saya tidak bagus, rusak. Karena mikroalbumin kuantitatifnya 2000. Dokter yang memeriksa saya itu sampai ngulang lagi, disuruh lab lagi dan hasilnya tetap 2000 sekian. Dan dokternya bilang, memangnya kenapa? Saya bilang, kamu enggak ngerti ya. Orang lain 200 saja orangnya setepar, enggak bisa bangun. Tapi kamu 2000 dan kamu masih seperti ini. Dan saya tanya, apa maksudnya? Ya, maksudnya ginjalmu tidak berfungsi dengan baik. Ginjalmu ada kebocoran. Tapi saya bilang dalam nama Yesus
Kalau Tuhan menghendaki saya hidup, saya akan hidup dengan normal. Ibu saya meninggal karena gagal ginjal. Tetapi doanya mami, aku tidak mau cuci darah. Dan itu dijawab Tuhan. Mami saya tidak pernah cuci darah. Dan dia tidak pernah mengalami gejala-gejala sakit yang parah. Dia cuma harus tambah darah dari 1 tahun sekali menjadi 6 bulan sekali, akhirnya 3 bulan sekali. Cuma itu saja. Tapi tidak pernah mual-mual sampai muntah-muntah, tidak bisa makan dan sebagainya. Tuhan menjawab doanya. Sampai meninggal, dia tidak pernah sampai cuci darah dan lain sebagainya. Dan saya waktu itu dokternya bilang, kamu tahu kan ini apa maksudnya? Ya. Terus dokternya bingung kok bisa tenang gitu ya. Saya bilang ya, saya punya Tuhan dan saya percaya Tuhan bisa menolong saya. Tuhan bisa memberikan saya ginjal yang baru. Dokternya ketawa, dia orang Buddha. Ya. Akhirnya sudah bertahun-tahun lewat, saya tidak pernah balik kontrol sama dia. Dia tanya sama Stefanus yang selalu kontrol sama dia, tanya, mamamu bagaimana? Masih sehat-sehat. Apa karena dia orang Kristen ya? Saudara, saya tidak pernah mengalami gangguan apapun. Sampai pada 3 bulan yang lalu, saya ikut MD dan ikut MD itu agak lelah dan banyak berdiri, banyak berjalan, jalannya jauh. Ya, jalannya naik-naik trap dan lain sebagainya. Waktu itu saya merasa kaki saya bengkak. Sebab saya kurang minum karena saya pikir daripada bolak-balik ke kamar mandi, saya minum banyak berkurang daripada biasanya di rumah. Terus akhirnya badan saya bengkak. Pulang dari MD itu saya sesek, tak bisa tidur. Kenapa saya sesek? Saya kasih obat sesek sedot, enggak mangsa. Ternyata seseknya itu karena kreatinin saya naik. Kaki saya bengkak, seluruh tubuh saya bengkak. Ya, berarti bengkaknya sudah naik ke paru-paru. Waktu saya kontrol ke dokter, saya di lab dan tidak boleh pulang lagi, harus masuk rumah sakit opname. Karena ketahuan kreatininnya 3,5. Padahal biasanya kreatininnya itu paling tinggi 1,2. Biasanya kalau lab 0, sekian atau 1,2, 1,3 paling tinggi. 1,03 bukan 1,3. Ya. Waktu itu 3,5. Makanya saya bengkak, tidak bisa napas. Ya. Waktu itu ditangani, dokternya bilang ya sekarang harus hati-hati, dipanggilkan ahli gizi. Karena dokter Nur ini terkenal dokter yang sabar. Dia tidak bisa ngelarang pasiennya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya. Dia panggil ahli gizinya yang ngomong. Tidak boleh makan tahu tempe, tidak boleh makan pisang, tidak boleh makan buah banyak-banyak. Minum juga terbatas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus saya mulai dalam hati saya mulai mikir, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Saya lupa bahwa 23 tahun Tuhan menopang saya dengan kondisi mikroalbumin yang 2000 sekian. Mestinya mati, orang 200 saja mati kok, ini 2000 sekian. Tuhan sudah menolong saya 23 tahun. Tidak ada kejadian apa-apa, saya hidup secara normal, makan bebas, minum bebas. Ya. Baru sekarang saya merasakan ada masalah. Tuhan menyadarkan saya itu, waktu saya pulang ke rumah, sudah pulang ke rumah dari rumah sakit, 4 hari di rumah sakit, di rumah waktu doa itu saya bilang, Tuhan kok gini, aku enggak mau ngalami sampai cuci darah dan lain sebagainya, saya enggak mau. Terus Tuhan tuh mengingatkan, kamu enggak bersyukur. Saya bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menolong saya. Bukan cuma itu, diingat tahun berapa kamu divonis? Tahun 2000 Tuhan. Berapa tahun sampai sekarang? 23 tahun. Waktu itu terus saya nangis sendirian. 23 tahun Tuhan memberikan kepada saya tambahan umur.
Saya boleh hidup dengan normal, hidup dengan bebas, tidak ada gangguan apapun. Ya. Saya mati-matian menjaga supaya gula darah saya stabil. Dan Tuhan itu menolong akhir-akhir ini. Walaupun obat yang saya minum itu sudah dikurangi banyak. Tetapi tetap kecenderungannya adalah gula darah saya itu cenderung rendah. Dulu berusaha mati-matian, tidak berani makan segala, tidak berani minum segala. Gulanya naik turun. Sekarang itu bisa stabil dan cenderung turun. Itu kalau bukan Tuhan yang bikin, siapa yang bikin? Ya. Maka saya mulai memikirkan, saya ulang kembali mulai tahun 2000 sampai tahun 2003. Apa yang Tuhan kerjakan untuk hidupmu? Di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya mungkin kurang melihat. Sehingga saya kurang bersyukur. Saya mengucap syukur, 23 tahun Tuhan melakukan keajaiban. Saya tidak mengalami apa-apa. Baru sekarang saya mengalami gini. Tapi saya percaya ini bukan the end. Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan bisa menolong saya. Walaupun sekarang saya harus hidup dengan keterbatasan, tetapi saya percaya Tuhan tetap melakukan yang terbaik buat saya. Saya percaya bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan. Dan hidup saya yang sekarang ada itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya tidak bisa balas. Apa yang menjadi balasan saya untuk Tuhan? Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Harta tidak ada artinya. Ya. Mau nyogok berapa kita sama Tuhan? Berapa besarnya hartamu dibandingkan dengan miliknya Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Tidak ada bandingannya. Ya. Jangan sombong. Seringkali kita itu sombong. Seringkali kita mengukur dengan ukuran duniawi, dengan pikiran kita. Saya sudah memberi sekian Tuhan. Itu di hadapan Tuhan itu kecil, tidak ada artinya saudara, seperti debu. Jangan sekali-kali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita tuh berhutang sama Tuhan dan tidak mungkin bisa bayar. Tidak mungkin bisa bayar. Saya cuma ngomong, selama saya masih bernafas, saya akan melakukan apa yang menjadi bagian saya Tuhan. Manusia boleh menghentikan saya, tetapi Engkau tidak pernah menghentikan saya. Tidak ada kata pensiun. Di hadapan Tuhan saya ingat waktu itu Om Hu yang mentabiskan saya menjadi PDM. Dia bilang apa? Hamba Tuhan itu tidak ada pensiun. Hamba Tuhan itu seumur hidup. Sekali iya sampai matimu. Saya masih ingat itu. Dia khotbah itu dan waktu menumpang tangan saya dia kata-kata ingat hamba Tuhan itu seumur hidup. Tidak ada kata pensiun. Pensiunnya kalau kita dipanggil pulang. Oleh sebab itu saya paling takut kalau bilang pensiun, tidak ada pensiun. Bagi saya pensiun kalau sudah di dalam peti mati itu pensiun. Sebelum itu belum pensiun. Tuhan akan membuat kita mampu melakukan apa yang menjadi tugasmu. Apa yang menjadi bagianmu. Manusia tidak bisa menghentikan. Sebab hanya Tuhan yang bisa. Amin. Begitupun di dalam hal memberikan persembahan. Kalau saya memberi persembahan, rasanya selalu saya merasa Tuhan, saya cuma bisa segini. Saya susah. Di dalam keadaan pandemi waktu itu. Saya seringkali dalam hati itu nangis, Tuhan kok gini. Apa yang bisa saya beri untuk Tuhan? Tuhan tuh ingatkan. Bukan itu yang aku lihat. Bukan itu yang aku lihat. Tapi saya sudah susah setengah mati.
Kok gini ya Tuhan, kok gini. Tapi Tuhan itu tetap mengajarkan bersyukurlah. Orang lain lebih parah dari ini. Saudara, kalau saya mengingat apa yang Tuhan sudah buat untuk kita. Orang lain mungkin, bukan orang lain jauh-jauh. Saudara sepupu saya sendiri, sakitnya sama seperti kita, sama seperti saya, sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tahu-tahu mendadak kreatininya naik dari 1 sekian menjadi 3, terus 5, akhirnya cuci darah. Setelah dicuci darah 2 minggu sekali, lalu seminggu sekali, ternyata kemudian Tuhan panggil, enggak lama. Cuci darah belum setahun dia sudah dipanggil Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan, kalau boleh saya enggak mau begitu. Saya enggak mau seperti itu. Kalau saya hidup, saya mau hidup normal, saya hidup bisa melayani Tuhan. Bisa melakukan apa yang menjadi bagian saya. Dan saya percaya Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan hati saya. Amin. Ya. Tetapi saudara, bukan cuma tahu minta, kita harus tahu apa yang menjadi bagianmu. Apa balasanmu kepada Tuhan. Jangan main hitung-hitungan. Apa yang bisa kita lakukan? Kepandaian apa, talenta apa yang Tuhan beri? Gunakan itu, persembahkan itu untuk Tuhan. Saya merasa Tuhan memberikan saya kemampuan. Maka sekarang bagian saya untuk menggunakan kemampuan yang Tuhan beri itu untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan bilang, tapi saya bisa apa? Semua orang punya kemampuan yang diberi oleh Tuhan. Yang ada adalah hatimu. Maukah kamu dipakai Tuhan? Noto kursi di gereja. Itu bekerja untuk Tuhan. Membersihkan gereja, itu bekerja untuk Tuhan. Dulu di gereja yang lama, kita ada korve, saya, kakak, dan pemuda-pemuda yang lain. Kita bekerja setiap Sabtu untuk membersihkan gereja. Mulai dari ruangan sampai kamar mandi. Kita ngosek sendiri. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Tetapi saya melihat sekarang di tempat ini kita sudah enak. Kursi ada yang menata, bersih-bersih ada yang membersihkan. Lalu apakah kita tidak punya kewajiban? Punya, kita harus tetap menjaga. Kita harus tetap pelihara apa yang Tuhan sudah beri. Sebab Tuhan sudah memberikan ini dengan harga yang mahal. Itu harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Kembali kepada hal persembahan. Ya. Di dalam Kisah 2 ayat 46, ya, tadi memberi dengan sukacita, ya, tidak dengan paksaan. Kisah 2:46 itu menggambarkan kehidupan orang-orang pada zaman itu. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tidak ada yang gerundel. Tidak ada yang bilang, aduh keberatan aku kalau makan di rumahku. Tidak itu. Ternyata mereka makan bergilir di rumah masing-masing dengan hati yang gembira. Dulu di sini ada Fishernet, Fishernet Bukit Dieng, ya, bergiliran di rumah A, B, dan C. Ada orang yang menerima dengan suka hati malah bilang, minggu depan di rumahku aja, minggu depan di rumahku aja. Padahal belum gilirannya, tetapi dengan suka hati dia minta. Tapi ada orang yang dapat giliran justru bilang, sorry ya, jangan di rumahku, di rumah orang lain aja dulu. Saya hari itu ada
keperluan. Ya. Saya diam aja, tetapi di situ Tuhan itu tunjukkan. Jangan paksa. Kalau dia tidak ada keterbukaan, jangan paksa. Saya tidak pernah maksa. Kalau orangnya bilang gitu, oke. Ada orang lain yang bilang di rumah saya aja, di rumah saya aja. Ada orang yang menawarkan diri dengan sukarela. Tetapi memang diberkatilah orang yang membuka rumahnya dengan sukacita dan sukarela. Itu memang terbukti. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ya. Tetapi orang yang menolak-nolak itu kita jangan paksa. Ya, jangan pernah maksa. Biarkan aja. Pada saatnya nanti Tuhan akan bicara kepada dia. Ya. Dengan sukacita saja enggak apa-apa. Oke. Mari kita buka Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, jangan kita itu melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Atau karena sungkan kepada hamba Tuhan, atau sungkan kepada manusia. Tetapi ingatlah, ketulusan hatimu itu Tuhan lihat. Kalau kita sungkan kepada manusia, tidak ada hasilnya apa-apa. Yang muji juga cuma manusia, dipuji manusia apa hasilnya? Cuma besar kepala. Ya. Tetapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ya, Tuhan itu baik bagi orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Kalau Tuhan baik kepada orang yang bersih hati dan tulus hatinya, saudara tidak minta apa-apa, Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin? Iya. Itu pasti, itu jaminan dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang menjadi kerinduan hatimu pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi satu, milikilah hati yang bersih, hati yang tulus. Jangan memberikan dengan bersungut-sungut atau dengan paksaan. Ya. Saudara, firman minggu yang lalu sudah dengan jelas menguraikan tentang persembahan. Bagaimana memberikan persembahan. Kesimpulan dari semuanya itu, ya, hari ini saya menyimpulkan. Yang pertama, hendaklah kita memberi dengan kerelaan dan sukacita. Ya. Jadi tidak ada dengan bersungut-sungut atau terpaksa. Yang kedua, jangan memberi karena terpaksa atau karena gengsi. Nanti kalau aku ngasih sedikit, apa pandangan orang kepadaku? Itu tidak penting saudara, pandangan orang apa. Yang penting di hadapan Tuhan. Kalau hatimu tulus, itu yang dilihat Tuhan. Manusia tidak bisa buat apa-apa, tetapi Tuhan bisa. Ya. Yang ketiga, ingatlah jangan memberi untuk memancing berkat. Minggu lalu Pendeta Denny sudah menjelaskan, jangan memberi banyak supaya mendapat berkat banyak. Yang ada nanti malah engkau menyesal. Ya. Memberi persembahan tidak persiapan. Tahu-tahu waktu persembahan di gereja kaget, waduh aku belum menyiapkan kolektor. Buka dompet uangnya tinggal 1 lembar 100.000. Daripada enggak kolektor, malu sama kolektan dikasihlah 100.000. Tapi dalam hati Tuhan 100.000 kena belanja, buat belanja berapa hari itu. Nah, akhirnya dalam hatinya bukan memberi dengan sukarela dan sukacita, tapi dalam hati hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah ingatkan. Setiap hari Minggu, Sabtunya siapkan. Jangan Minggu pagi baru disiapkan. Hari Sabtu malam siapkan persembahan. Saya dulu diajar oleh gembala saya yang dulu ya, di gereja lama. Setiap kita menerima uang, sisihkan untuk perpuluhan, sisihkan untuk persembahan. Itu sisihkan terlebih dahulu. Perpuluhan dan persembahan. Nah terus kalau tidak cukup percayalah Tuhan itu luar biasa.
Tuhan tidak akan membiarkan orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sampai kekurangan. Dan saya pegang hal itu, saya melakukannya. Saya menyisihkan perpuluhan dan persembahan. Jadi sepanjang bulan itu saya tidak akan pernah tidak punya persembahan. Saya selalu ngomong kepada anak kos-kosan, setiap kamu terima uang dari orang tuamu, sisihkan untuk perpuluhan dan untuk persembahan. Tapi tante, kita jauh dari orang tua, gimana kalau ada orang kekurangan di tengah bulan? Percayalah, lakukan itu. Tuhan itu tidak pernah keliru. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan bertanggung jawab. Tidak ada itu yang bilang setelah saya menyisihkan saya kekurangan di tengah bulan. Apa sebabnya? Anak kos-kosan seringkali minggu pertama, minggu kedua rajin. Minggu ketiga tidak kelihatan di gereja. Tidak punya uang untuk ke gereja, tidak punya uang untuk persembahan, lalu malu. Saya bilang, kalau kamu lakukan, setiap terima uang, sisihkan perpuluhan, sisihkan persembahan, tidak mungkin kamu tidak punya persembahan. Sampai 1 bulan dibagi itu yang disisihkan. 1 bulan ini ada berapa kali minggu? Bagi itu. Jangan dicuri, jangan dientet katanya orang Jawa bilang. Jangan dicolong. Itu memang bagiannya, habiskan itu untuk 1 bulan, dibagi 4 kali, 4 minggu, atau 5 minggu, dibagi 5. Yaitu serahkan untuk persembahan. Dan kalau itu dilakukan, tidak mungkin kau tidak punya uang persembahan. Selama 1 bulan ibadah, pasti ada persembahan. Cuma masalahnya, berani tidak melakukan itu. Saya sudah membuktikan, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu pelihara. Mungkin uang belanja bisa habis, tapi uang kolektor tetap ada. Dan saya tidak pernah makan batu. Belum pernah makan batu. Di masa pandemi pun belum pernah ngemut batu. Makannya tetap makan nasi dari beras, makan sayur, makan daging. Tidak pernah beli tikus. Ya, saya bilang begitu karena zaman paceklik saya kecil dulu orang jual tahu campur pakai daging tikus, mengerikan. Ya, sampai orang-orang tidak mau makan tahu campur. Daging tikus disembelih, dimakan ya, karena sulit. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, dijamin tidak akan pernah kekurangan. Tidak pernah bisa makan. Ada saja, ada tahu-tahu ada orang kirim telur. Tahu-tahu ada orang kasih sayur. Aneh kan? Ada orang kirim buah. Ada orang kasih makanan. Saya tidak ngajari saudara untuk minta-minta, enggak. Saya tidak pernah minta, tapi Tuhan kirim tepat pada waktunya. Saudara, mari belajar bersama-sama. Hidup tertib di hadapan Tuhan. Pada saat kita menerima berkat Tuhan, sisihkan perpuluhan, sisihkan untuk persembahan. Sehingga 1 bulan itu tidak mungkin kau tidak pernah punya persembahan. Walaupun uang belanja habis, persembahan tetap ada. Ya. Lanjutnya, belajar memberi dengan tulus hati dan dengan penuh syukur. Dan yang paling penting yang terakhir adalah jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau cuma jujur di hadapan manusia tapi bohongin Tuhan, itu besar akibatnya. Ingat Ananias dan Safira. Ya, mari kita sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Kalau yang dulu sudah lewat, biarlah yang lewat. Tapi mulai hari ini, Tuhan, aku mau jujur di hadapan-Mu. Aku mau buka hati di hadapan-Mu. Aku mau tulus di hadapan Tuhan. Aku tidak mau main tipu-tipu. Aku tidak mau mencurangi Tuhan. Dan aku sekali-kali tidak mau memancing berkat. Berkat Tuhan tidak perlu dipancing-pancing. Kalau hatimu tulus, Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan itu tidak pernah bohong. Janjinya adalah ya dan amin. Tuhan akan memelihara kesehatanmu.
Engkau boleh divonis sakit apa, tapi Tuhan akan beri jalan keluar. Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan berikan kesembuhan. Amin. Amin. Saya mengucap syukur karena Tuhan menolong saya 23 tahun. Kalau saya boleh melewati 23 tahun, kalau melewati 24 tahun, saya percaya Tuhan tetap menolong saya karena Tuhan tidak pernah berubah. Selama Tuhan mau pakai saya, Tuhan pasti menolong saya. Saya percaya cerita saya. Saudara boleh mengambil pelajaran dari situ. Saudara boleh uji Tuhan. Tuhan berkata, ujilah aku, maka engkau akan melihat bagaimana besarnya kasih-Nya. Mari, buka hatimu di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang tulus dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari, siapa yang digerakkan Tuhan boleh bangkit berdiri. Betapa hatiku Dan bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. berterima kasih. Siapa yang mau sungguh-sungguh berterima kasih dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, Engkau yang menilik hati setiap anak-anak. Pada saat ini Engkau melihat hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau belajar untuk jujur dan tulus di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah langkah kami, sehingga kami benar-benar tulus di hadapan-Mu. Dan kami boleh belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu menyertai setiap langkah kami.
Dan Roh-Mu yang kudus akan menopang kami dan menuntun kami untuk bisa menjalaninya sampai akhir hidup kami. Kami benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya percaya Tuhan yang sudah menggerakkan hati kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Kita siapkan hati kita, biarlah sungguh apa yang kita bawa berkenan di hatinya Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan sesuai dengan apa yang kami dengar, kami mau membawanya dengan sukacita. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Berdoa buat saudara semua yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, termasuk yang ulang tahun hari ini ya. Saya undang yang hadir di gedung gereja boleh berdiri, di rumah-rumah juga demikian. Kami mau berdoa buat saudara semua, nanti Pendeta Roslin yang pimpin dalam doa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bersama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu di dalam hidup mereka. Tentunya mereka telah merasakannya. Maka biarlah hari-hari hidup mereka pun senantiasa makin mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah akan meninggalkan mereka. Janji firman-Mu digenapi di dalam hidup mereka setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, apapun pekerjaan mereka,
kiranya pendampingan Tuhan nyata buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyatukan mereka di dalam sebuah keluarga. Maka kami berdoa supaya keluarga mereka tetap satu adanya. Dan kehadiran Tuhan makin nyata di dalam keluarga mereka. Sehingga hidup mereka tetap bersuka cita walaupun di dalam keadaan yang sulit. Karena kami tahu anggur yang manis Tuhan senantiasa adakan bagi setiap keluarga. Terima kasih, berkati suami istri, anak-anak, biarlah mereka selalu hidup di dalam kerukunan. Kehadiran Tuhan membawa kerukunan di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan kami percaya berkat di dalam kerukunan Tuhan telah sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesetiaan akan selalu ada antara suami istri, orang tua anak-anak, anak-anak dan orang tua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sebuah pengumuman untuk kita semua pada hari ini atau nanti ya, tepatnya ada persekutuan Pro-M ya, bertempat di rumah Bapak Riki ya. Bapak Ibu bisa membaca di grup Pro-M ya, kalau kesulitan jalannya atau rutenya bisa bertanya kepada beliau ya. Semuanya datang ya, rame-rame ya. Oke, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita terus bersyukur dan terus melakukan firman Tuhan. Saya undang Pendeta Lani untuk menaikkan doa berkat. Dan buka tangan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan penopangan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau sepanjang minggu ini. Sehingga engkau dibuatnya menjadi orang-orang yang berhasil, anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu menyertai, penyertaan-Mu ajaib buat seluruh jemaat. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup berkemenangan, berkelimpahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Biar ini menjadi komitmen kita semua. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagi Tuhan. Ya, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.